Jadi aku baru aja nonton 5 episode pertama anime Ikoku Nikki atau Journal with Witch. Dan anime ini punya cerita yang mahal banget. Dan teknik penceritaan di anime itu sangatlah mahal banget. Makanya aku sangat setuju anime ini dapat skor 8,3 di situs My Animalist. Untuk ceritanya, anime ini bercerita tentang Kodai Makio, seorang novelis profesional yang dimana dia itu terpaksa mengurus keponakannya yaitu Takumi Asa yang secara tiba-tiba kehilangan kedua orang tuanya. Nah, karena Makio ini tuh adalah seorang novelis yang bisa dibilang cukup mengisolasi diri, jadi dia itu tidak mengerti bagaimana jadi orang tua. Dan itu sangat mendistrupsi kehidupan Makio yang awalnya tenang jadi lebih berwarna karena ada Asa. Nah, Asa, seorang remaja yang sedang puber, dia itu tiba-tiba kehilangan kedua orang tuanya. Dan di saat itu dia tiba-tiba merasakan kesepian yang luar biasa. Yang kesepiannya itu sampai menyerang mental si Asa ini. Jadi inti dari anime ini adalah dua orang yang kesepian saling melengkapi satu sama lain. Dua orang kesepian saling mengobati kesepian mereka. Untuk beberapa orang mungkin itu adalah premis yang sangat murahan ya. Tapi bagi aku ini adalah premis yang sangat mahal. Karena jarang banget ada anime yang fokusnya itu tentang kesepian. Untuk dari ceritanya aku sangatlah suka karena teknik penceritaan di sini itu sangatlah mahal, yaitu dengan menggunakan karena dan maka. Maksudnya semua event atau kejadian yang ada di anime ini memiliki hubungan sebab akibat. Seperti contoh ketika Makio dan Asa ini tuh tidak bertukar kontak karena mereka berpikir itu tidak perlu dilakukan karena mereka hidup serumah, maka teman dari Makio yaitu Daigo menyuruh mereka untuk bertukar kontak karena itu adalah hal yang diperlukan. Nah, karena mereka sudah bertukar kontak, ketika Asa ini tuh terkena mental breakdown, ketika dia itu stres di sekolahnya, yang saking stresnya dia itu bahkan tidak tahu jalan pulang, maka Asa pun mengkontak Makio. Lalu yang kedua, karena Asa ini tuh sangat mencintai ibunya, namun di lain sisi Makio itu sangat membenci ibu dari Asa yang merupakan kakaknya, maka Makio tidak ingin menceritakan alasan kenapa Makio membenci ibu dari Asa atau alasan kenapa Makio membenci kakaknya, karena itu bisa mendistrupsi pemikiran dari Asa. Dan formula ini, formula karena maka, adalah formula yang bagi aku sangatlah bagus banget. Sangat bikin ceritanya itu saling berhubungan. Membuat ceritanya itu ada sebab akibatnya. Dan itu membuat semua event atau kejadiannya itu ada alasannya. Dan itu adalah teknik penceritaan yang bagi aku keren banget. Apalagi hubungan antara bibi dan keponakan di sini itu sangatlah kompleks banget. Karena Makio yang secara teknis adalah bibi dari Asa, tapi Makio ini tuh tidak pernah memposisikan dirinya sebagai ibu pengganti atau orang tua angkat atau bibi dari Asa. Makio ini tuh selalu memposisikan diri sebagai kakak dari Asa. Dan Makio pun sangatlah bingung bagaimana dia memperlakukan Asa. Karena ya pada dasarnya Makio ini tuh sangatlah benci kepada ibu dari Asa. Makio sangat benci kepada kakaknya itu. Dan keseharian Makio yang selalu bersama Asa membuat Makio ini tuh selalu terbayang-bayang oleh kakaknya yang dia sangat benci. Dan ya itu bikin Makio itu bingung bagaimana dia memperlakukan Asa. Apakah dia mencintai Asa? Apakah dia membenci Asa? Dia itu kebingungan. Dan bagaimana dia menganggap Asa? Apakah dia menganggap Asa sebagai adiknya? Apakah dia menganggap Asa sebagai keponakannya? Ataukah dia menganggap Asa sebagai anaknya sendiri? Dia itu kebingungan. Nah, di lain sisi, Asa pun juga kebingungan. Asa ini tuh bingung bagaimana dia menganggap Makio. Apakah dia menganggap Makio sebagai kakak, ataukah sebagai bibi, ataukah sebagai ibu. Karena di 5 episode pertama, Asa ini tuh terkadang menganggap Makio sebagai ibunya. Karena ketika ibunya meninggal, Asa ini tuh seperti kehilangan kompas kehidupannya. Karena selama dia hidup, Asa ini tuh selalu menanyakan pendapat dari ibunya. Asa ini tuh tidak bisa hidup tanpa petunjuk dari ibunya. Dan ketika dia kehilangan ibunya, dia pun bingung. Dia itu bingung harus bagaimana. Karena ketika dia tanya pendapat dari Makio, Makio itu selalu membebaskan Asa. Dengan bilang seperti aku tidak akan melarang dirimu.
kau lakukan segala hal yang kau mau, karena itu adalah kehidupanmu. Dan itu membuat Asa ini tuh seperti kehilangan arah, karena ya dia tidak punya kompas. Dan itu bikin kehidupan Asa itu jadi lebih membingungkan. Dan balik lagi, kebingungan Asa ini tuh terjadi karena kesepiannya. Begitu juga dengan kebingungan dari Makio. Makio itu bingung harus berperilaku seperti apa karena dia emang sudah kesepian sejak awal. Nah, selain ceritanya ya, dari segi visual pun aku sangatlah suka. Karena anime ini selain bercerita lewat narasi, anime ini juga bercerita lewat visual dan juga suaranya sih. Seperti contoh ketika Makio ini tuh menjelaskan pendapat dia kepada Asa, Makio ini tuh cenderung menggunakan bahasa tubuh juga. Tubuh dia itu bercerita juga. Jadi Makio menjelaskannya bukan cuma dari mulut, tapi juga dari gerakan. Selain dari gerakan tubuh orang-orang, visual yang imajinatifnya juga bagus banget, sangatlah menceritakan keadaan karakternya. Seperti contoh ketika Asa ini tuh merasakan kesepian, visualnya itu selalu digambarkan sebagai gurun pasir yang sangat luas, yang sangatlah kosong. Dan gurun pasir yang kosong itu sangat menggambarkan perasaan dari Asa yang kesepian. Contoh lainnya adalah ketika si Asa ini tuh terkena mental breakdown, karena satu sekolah itu tahu bahwa Asa telah mengalami sebuah insiden yang mengerikan, visualnya itu berubah jadi rural Eropa gitu. Dan orang-orang sekitar Asa, yaitu guru dan temannya, berpakaian seperti orang Eropa, orang perkampungan Eropa. Sedangkan Asa pakaiannya itu masih sebagai siswi SMP Jepang. Dan itu mewakili perasaan Asa juga. Perasaan bahwa dia itu berbeda dari orang lain. Karena posisinya pada saat itu sedang ada kelulusan sekolah. Jadi ketika orang lain sedang senang-senangnya kelulusan, cuma Asa doang yang malah merasa tidak nyaman karena bencana yang dia alami malah tersebar ke seluruh sekolah. Membuat Asa ini tuh seperti berbeda dengan orang-orang. Yaitu adalah simbol dari kesepian dari Asa. Jadi kesepian dari Asa ini tuh digambarkan dengan beberapa visual yang imajinatif. Dan ya musiknya juga bagi aku sangatlah menarik banget, sangatlah bagus banget. Musiknya selalu atau background musiknya atau skornya itu sangat mewakili mood yang ada di anime ini. Jadi anime itu penuh sekali pesan-pesan tersirat. Atau ya sekarang itu yang lebih dikenal dengan show don't tell ya. Bercerita bukan cuma dari narasi, tapi juga dari visual dan juga suara. Makanya bagi aku anime itu bagus banget. Penceritaan di anime ini bukan cuma dari narasi yang sangatlah kaya akan cerita, tapi juga dari visual yang imajinatif dan dari suara yang juga bercerita. Jadi di anime ini ada 3 metode atau 3 media untuk bercerita, yaitu pertama narasi, kedua visual, dan ketiga suara. Dan ketika ada anime yang berhasil bercerita dengan 3 media itu, maka itu adalah anime yang sangat-sangat berkualitas. Dan anime ini tuh sangatlah mirip dengan anime Puneo Amu atau The Great Passage, sebuah anime tentang membuat kamus gitu, yang juga bercerita lewat narasi, visual, dan suara. Dan aku sangat suka dengan anime Puneo Amu. Makanya ketika aku nonton Ikoku Nikki, aku merasa sangatlah senang banget, aku merasa sangatlah terpukau karena aku sudah lama tidak menonton anime seperti ini. Dan aku sangatlah puas, aku sangatlah takjub dengan anime ini. Ikoku Nikki atau Journal with Witch adalah anime yang sangat berkualitas, terutama dari segi ceritanya. Nah, bagi kalian yang mungkin takut bahwa anime ini tuh ada unsur yurinya, ada unsur pelanginya, karena punya 2 protagonis cewek dan stylenya pun sangatlah cewek banget, tenang aja, anime ini tidak ada unsur pelanginya karena emang tidak desain untuk jadi yuri. 2 protagonis anime ini tuh keluarga. Makio itu adalah bibi dan Asa adalah ponakannya. Jadi kalian tenang aja, buat kalian yang tidak suka dengan anime yuri atau pelangi, tenang aja, ini bukan anime yuri. Fokus anime ini atau output anime ini bukan pada yurinya, tapi pada masalah keluarganya, terutama masalah kesepiannya. Jadi kesimpulannya, Ikoku Nikki atau Journal with Witch adalah anime yang sangat kaya akan cerita, terutama pesan tersirat, dan premisnya pun sangatlah bagus banget, yaitu tentang kesepian. Jadi sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.